Magnets bonded. Halo teman-teman bioskop ini, kembali lagi di channel kita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kekurangan apapun ya. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Secret Headquarters yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang menemukan teknologi alien dan menjadi seorang pahlawan super untuk anaknya dan umat manusia. Seperti apa kisahnya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, dan check it out. Berlatar di suatu malam di perbukitan Amerika Serikat, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga. Ada si Jack, si ayah, Lily si ibu, dan Charlie si anak. Mereka bertiga tengah asik berkemah sambil bakar-bakar. Ketika sebuah pesawat tempur Amerika Serikat mengobrak-abrik objek tak dikenal yang menyebabkan jatuhnya pesawat tersebut di hutan dekat tempat mereka berkemah. Sebagai seorang yang berjiwa penolong, Jack menyuruh Lily membawa anaknya pulang duluan sementara dia akan memeriksa tempat kejadian. Ketika sudah sampai di sana, Jack bertemu dengan sang pilot bernama Shane. Shane meminta bantuan Jack untuk memeriksa sebuah objek tak dikenal yang biasa disebut orang dengan UFO alias Unidentified Flying Object. Muncul sebuah objek berupa bola yang hidup dan bisa berbicara, di mana bola tersebut mengatakan jika dirinya sedang mencari seseorang guard atau penjaga. Yang ketika si pilot dinyatakan tak layak, bola itu pun menghampiri Jack dan menyatakan bahwa dialah sang penjaga baru. Dan tiba-tiba Guardian denied. Guardian accepted. Self-destruct initiated. beberapa tahun sejak kejadian itu, muncullah seorang pahlawan yang dijuluki sang penjaga alias The Guard. Yang seperti kita tahu, Jacklah sang pahlawan tersebut, yang dengan kekuatan besar muncullah tanggung jawab yang besar pula, di mana kesibukannya kini menumpas kejahatan sampai-sampai rumah tangga Jack menjadi tidak terurus, yang mengakibatkan dirinya harus bercerai dengan Lily, sang istri. 10 tahun kemudian kita akan melihat Charlie, anak Jack satu-satunya yang kini sudah tumbuh menjadi seorang pemuda, tengah presentasi mengenai teorinya terkait sang pahlawan yang beberapa tahun terakhir selalu viral, di mana Charlie memiliki sebuah teori bahwa sang penjaga memiliki sumber tenaga tak terbatas yang berasal dari bola alien yang tadi kita lihat di awal film. My presentation isn't about any of these. Saat itulah muncul siswi baru bernama Maya yang merupakan teman kecil Charlie, di mana Charlie sudah lama memendam rasa kepada Maya sehingga kemunculannya memberikan kesempatan kedua untuk Charlie bisa mengungkapkan rasa sukanya kepada Maya. You can continue and please bring this back to the subject at hand. Selesai pelajaran, Charlie dan sahabat dekatnya bernama Burger mengikuti pertandingan baseball, yang mana Charlie mendapatkan kesempatan untuk melempar, sementara yang memukul adalah seorang siswi berbadan bongor, terkenal kuat dan suka pecicilan. Yang ketika Charlie mulai melempar, tiba-tiba Stare is so deadly. di berita kita akan diperkenalkan dengan seorang CEO perusahaan senjata bernama Argon yang selama 10 tahun terakhir mengalami kerugian operasional akibat aksi heroik yang dilakukan oleh sang penjaga. Namun Argon yang gengsi menepik berita tersebut seolah semuanya baik-baik saja. The Guard continues to erode the need for a defense industry. His business has been uniquely impacted. That's not true. I think it is, No, and I that's guess what I'm... Kembali ke Charlie yang diantar ibunya ke rumah Jack alias ayahnya setelah beberapa pekan tidak bertemu, yang katanya Jack selalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga Lily sang istri meminta Jack untuk sekali ini saja fokus kepada sang anak dan tinggalkan pekerjaannya sejenak. You're more important than work, Jack. Very happy to be here.
Mereka berdua akhirnya memiliki quality time bersama yang ketika sedang bermain video game, Jack mendapatkan telepon dari bosnya untuk segera pergi keluar kota saat itu juga. Dimana itu hanya kebohongan Jack saja sehingga Jack meminta Charlie untuk menelpon ibunya agar dijemput malam itu juga. This sucks. I want to stay here and celebrate with you. Why couldn't you just cancel like you always do? I mean, when I say it's important. Yeah, I know. More important than me. Let me call Mom and she'll come Nah, I pick you got up. it. I got it. Juga. Tak ingin pulang begitu saja, Charlie justru menghubungi Burger untuk datang ke rumah Jack dan Burger mengajak dua orang lagi untuk ikut bersamanya, yaitu Maya dan satu temannya bernama Lizzie, untuk berpesta di rumah mereka demi menemani Charlie yang sedang gundah gulana. The test tomorrow. Sorry. Much better. Sementara Burger dan Lizzie berada di ruangan lain, Charlie memanfaatkan kesempatan tersebut mengungkapkan perasaannya karena gugup. Dia tak sengaja menggerakkan bola bandul besi milik ayahnya. But what's happening? Betapa terkejutnya mereka berempat tak kala ada sebuah lift di balik tembok rumahnya, di mana lift tersebut membawa mereka beberapa mil ke bawah tanah, yang di situ ada sebuah ruangan rahasia super canggih yang akhirnya membuat mereka berempat sadar jika tempat itu adalah markas sang pahlawan, yaitu The Guard. So tight. This is beyond tight. This is the tightest. Orders activating. Di sisi lain kita akan melihat Argon tengah bersama timnya, yang salah satunya adalah Sen, sang pilot yang sempat terkena ledakan di awal ketika Jack dan dirinya menemukan pesawat alien. Setelah kejadian itu, Sen menjadi sangat berambisi untuk bisa mendapatkan sumber tenaga yang dimiliki alien tersebut, yang karena dia juga tidak mempunyai sumber daya, Sen terpaksa bekerja untuk Argon supaya bisa melecak setiap energi yang muncul di berbagai wilayah. Again, simulated torsion. Lost it again. Signal blockers. Kembali ke Charlie dan kawan-kawan yang sesuai dengan umurnya selalu penasaran dan mengoprek semua benda yang ada di tempat itu, dimulai dengan mencoba printer 3 dimensi milik alien yang bisa memprint beberapa benda yang mereka pilih di layar monitor. Here, try this button. Masing-masing dari mereka pun akhirnya memilih benda sendiri untuk dimainkan. Charlie mengambil gelang benten yang bisa membuat tangannya memiliki kekuatan besar sekaligus mengeluarkan laser. Lalu ada Burger yang mengambil tongkat magnet, Maya dengan jet canggihnya, dan Lizzie dengan jetpack yang bisa membuatnya terbang ke sana kemari. Tak hanya itu, Burger bahkan menemukan sebuah perangkat berupa pintu portal yang bisa membuat kepalanya menghilang dan muncul di sisi lain. Yang dari situ mereka memiliki ide berlian untuk membuat keempatnya melewati ujian besok. Through one magic portal thingy, and it comes out the other. We have that test tomorrow anyway. That class was so easy. Crazy idea. Kemudian Charlie dan kawan-kawan pergi ke sekolah menggunakan mobil super milik Jack, di mana saat ujian sudah dimulai, Lizzie yang berbeda kelas pun bertugas untuk mengerjakan semua ujiannya menggunakan alat portal yang mereka tempelkan di bawah meja. Ready to chop down the sequoia? Maya? No problem. Saat sudah selesai, ibu guru pun bertanya tentang alat apa yang dimasukkan Burger ke dalam lokernya, di mana Burger menjawab bahwa itu hanyalah karya seni untuk kelas seninya, dan beruntung si ibu percaya begitu saja. Saatnya pertandingan baseball hari terakhir, Charlie mengajukan diri untuk menjadi pelempar setelah kemarin dipermalukan oleh semua anak-anak. Yang mana dengan gelang canggih yang dimilikinya sekarang, Charlie bisa meningkatkan kekuatan lemparannya sampai 100%, yang membuat semua orang terbengong-bengong. Yeah? Now that's fast. Alright. Untuk merayakan kemenangan mereka, Charlie dan kawan-kawannya mengendarai mobil Jack dan berputar-putar di parkiran, sehingga ketika mobil berteknologi alien itu aktif, Argon dan anak buahnya pun langsung bisa mendeteksi adanya kemunculan energi tinggi
yang karena mode blokirnya tidak diaktifkan, Argon bisa langsung mengetahui posisinya dan menyuruh pasukannya untuk pergi ke sana berharap bisa merebut sumber energi yang dimiliki sang penjaga. It's unblocked. Yep, there he is. Got him. All right, pull up the map. Tak hanya berputar-putar di tempat parkir, Charlie dan kawan-kawan pun berulah di jalanan ketika kecepatannya melebihi batas yang membuat petugas harus mengejarnya. Beruntung, dengan banyaknya fitur canggih mereka bisa lolos dengan mudah. Later on. Disk populator off. What else do we have here? Come on, try something. Figure something Magnetic out. pulse. Magnets bonded. Sesampai di markas, mereka semua bermain-main dan menepiskan setiap perangkat yang dimiliki masing-masing. Namun yang tidak mereka sadari adalah pasukan Argon yang dipimpin oleh Sen kini sudah berada masuk ke dalam rumah Jack dan berhasil menemukan lift yang merupakan jalan masuk ke bawah. I'm getting electromagnetic pulse from... Feels like we're breaking into a pottery bar. Feng shui and a secret elevator. Ketika Charlie dan kawan-kawan sedang terpisah, Maya menyadari jika ada beberapa orang yang sedang menyusup ke tempat itu, di mana Sen sendiri melihat layar monitor yang di situ dijelaskan jika sang penjaga sedang bertugas di Jepang, sehingga dia dan pasukannya bisa lebih leluasa mencari di mana bola energi itu tersimpan. Whoever's down here, we're gonna smoke them out. You in Wisconsin, sweep the perimeter. Copy that. Lockdown. Karena semua pintu keluar sudah terkunci, Charlie, Burger, dan Maya pergi ke ruangan lain yang ternyata tempat itu merupakan tempat disimpannya sumber energi alien, yaitu bola energi. Mereka bertiga akhirnya menyadari bahwa Sen dan pasukannya pasti mengincar bola energi itu, sehingga Charlie memutuskan untuk membawanya. Generating predictions. Harley! Huh? Come on. Lizzie sendiri kebetulan sedang di dalam toilet yang tepat berada di atas markas, sehingga dia sempat melihat kekejaman Argon ketika menyuruh anak buahnya untuk membunuh salah satu timnya sendiri hanya karena menolak membunuh anak-anak di bawah umur. Killing kids is not a part of my contract. Exactly. Freeze! Who are you? I'm Lizzie McGonagall. Tak lama terdengar suara bel pintu yang ternyata itu adalah teman kencan Lizzie yang bernama Eugene, tapi biasa dipanggil Big Mac karena tidak suka dengan nama aslinya. Argon sekarang memiliki dua sandera di mana dia berhasil menginterogasi keduanya dan akhirnya menyadari jika yang berada di rumah itu hanyalah anak-anak saja. He's been hanging out with my brother and his friend. Just kids, huh? Hi, I'm looking for a Charlie Kincaid. I got someone here who'd like to say hi to you. My brother's here. They're gonna kill my brother. Give me that. Mengetahui Argon akan membunuh Lizzie dan Big Mac juga tidak menyerahkan bolanya, menimbulkan sedikit perdebatan antara menyerahkan bolanya atau tidak, di mana Burger memutuskan untuk menyelamatkan Lizzie sendirian, yang justru tidak sengaja mempertemukan dia dengan Argon. It's like a baby. Burger akhirnya berhasil menangkap Argon menggunakan tongkat magnet, di mana Argon diinterogasi mengenai tujuannya kenapa mengejar bola tersebut. Argon menjelaskan bahwa benda tersebut adalah teknologi canggih yang berasal dari dunia lain, di mana Argon percaya bisa membuat kedamaian di muka bumi ini, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk membuat senjata canggih untuk dirinya sendiri. Why do you want it? I want to use it so I can solve the world's problems. That thing's highly advanced technology. It's like other world. Di saat bersamaan, Jack yang sedang dalam baju tempurnya menyadari jika Charlie belum pulang ke rumah ibunya dan memeriksa CCTV. Ketika mereka semua sedang dalam bahaya, Jack memutuskan untuk pulang ke rumah menyelamatkan mereka semua. Just put Charlie on. Okay. Put him on where? Wait, where's Charlie? He's right where you left him. Oh, shoot! What? Kembali ke Charlie dan kawan-kawan, mereka memilih untuk melakukan pertukaran antara Argon dan kedua temannya, yang mana Argon berjanji akan melepaskan mereka semua jika bola tersebut diserahkan. Namun ketika Argon sudah mendapatkan bolanya, rupanya dia ingkar janji dengan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka semua. Dan We get it to the lab. What? It's fake.
It's a fake. Charlie! Emergency shutoff. Ketika Charlie dan kawan-kawan akan melarikan diri, bola yang tak sengaja terjatuh sehingga Charlie memilih untuk kembali, dan dari situ terjadi pertarungan antara anak-anak versus orang dewasa, menjadikan film ini sebuah film action tapi lebih family atau friendly yang layak ditonton oleh sebuah keluarga. Charlie! Hurry up! Pada akhirnya Charlie dan kawan-kawan pun berhasil tertangkap, yang ketika Argon bermaksud menghabisi mereka semua, Shane menolak hal tersebut. Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa Shane masih memiliki hati nurani dan bisa dikatakan orang baik, namun karena anak buah Argon mengancamnya, Shane tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan bola tersebut. Tapi tiba-tiba bola tersebut akhirnya berhasil diamankan tepat di dalam loker milik Burger, di mana portal tersebut berhasil dihancurkan sehingga Argon tidak punya pilihan lain selain memaksa mereka menunjukkan di mana portal yang satunya lagi. Dan tak lama muncullah Jack tanpa baju tempurnya yang mengaku sebagai orang IT untuk memperbaiki beberapa alat di markas ini. The IT guy, I was alerted to a security breach. Okay, are you the guard? No, I'm definitely not the guard. Argon pun bertanya tentang sabuk yang dipakai oleh Jack karena mirip sekali dengan sabuk Itu Satria dia Baja film Hitam, dan superhero ternyata berkedok benar film sabuk perang. tersebut merupakan Pemeran utama sebuah kita alat memiliki untuk 1000 dirinya nyawa, berubah menjadi tapi sang overall penjaga. filmnya memiliki Tapi alur karena yang bagus baterainya dan habis, cukup Jack tidak menghibur. bisa menggunakan Terima sabuk kasih telah tersebut menonton video secara ini. Jika kalian maksimal. suka jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. Ketika sedang kabur, muncullah Argon yang sudah berpakaian seperti The Guard alias sang penjaga, di mana Argon ternyata diam-diam sudah mengambil sabuk lain yang bisa dipakai Jack pada musim dingin, sehingga dengan baju tempur tersebut Argon berhasil menahan mereka semua di sana, sementara dia mau Burger mengambil bola tersebut di dalam loker sekolah. Give us enough time to clear the blast area. Dan betapa kejamnya Argon ketika dia menghabisi anak buah terakhir Liv dengan alasan karena tidak ingin ada saksi atas penemuan bola canggih itu. No witnesses. Pada akhirnya Shane pun berpihak pada Jack dan anak-anak setelah menyadari fakta bahwa Argon hanya mementingkan dirinya sendiri. Sementara Charlie dan kawan-kawan bermaksud untuk membobol kata kunci supaya bisa keluar dari markas, justru malah membuat Charlie dan Maya terjebak di dalam kurungan printer 3 dimensi. Everything. If we don't crack this code, we're all gonna die. Password only 10,000 combinations. Only 10,000? Speaking of plans, do you think we like meet? Saat itulah Lizzie menggunakan gelang benten untuk memecahkan kata kuncinya, di mana Charlie yang merasa tidak punya kesempatan untuk keluar hidup-hidup pun dengan pedenya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Maya dan Maximum capacity. Maya, I gotta tell you something. 4, 3, 2, 1. Yes! I'm sorry. Always pick the weirdest times to be vulnerable. Setelah pintunya terbuka, mereka semua akan menggunakan jetpack untuk keluar dari sana tepat saat bom meledakkan markas tersebut, di mana Shane menyuruh Jack dan anak-anaknya supaya pergi duluan ke sekolah, sementara dirinya akan menghambat anak buah Argon yang lainnya yang sebentar lagi akan datang ke sana juga. Guys, go. I'll slow him down. The world needs the guard, Jack, right? Let's go get Burger! Sementara itu Argon dan Burger sudah sampai di sekolah tepat saat diadakannya pesta dansa, di mana saat mereka berdua sudah sampai di loker, muncullah si ibu guru yang mengatakan jika semua barang yang ada di loker milik Burger sudah diamankan setelah pintu lokernya hancur akibat pertarungan tadi. Ketika si ibu guru sedang mengambil bolanya, itu memberikan waktu kepada Jack dan anak-anak untuk sampai di sekolah secepatnya. I'm gonna kill you. You could stay in the corner. Tepat saat Jack sudah sampai di sekolah, si ibu guru pun muncul untuk memberikan bolanya, tetapi ketika melihat gelagat aneh yang ditunjukkan Argon, si ibu pun menyuruh Burger untuk lari secepatnya.
Saat itulah Jack mengajak Argon duel untuk mengalihkan perhatiannya, namun tanpa baju tempur yang masih lobet, Jack dibuat tak berdaya tanpa bisa melakukan perlawanan seimbang. Tiba-tiba muncullah Charlie dengan mobilnya, di mana pada saat itu secara bersamaan Burger pun melemparkan bolanya yang membuat Jack berubah menjadi Iron Man. Jack dan Argon pun bertarung di ruang loker karena jam terbang Jack jauh lebih tinggi. Kini giliran Argon lah yang kewalahan dibuatnya. Merasa sesak dan kepanasan, Argon pun bertanya bagaimana cara membuka helmnya. Dengan baik hati, Jack memberitahukan caranya, lantas Argon dibiarkan minum sebentar supaya pertarungan mereka bisa dilanjutkan. How do you do it? Stand back. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Argon tidak mampu melawan Jack, tapi saat lengah Jack kehilangan Argon yang hilang entah kemana. Yang ketika Jack menyuruh anak-anak untuk segera pergi, tiba-tiba Argon muncul dari belakang dan menangkap Charlie. Don't do it, I'm only one person. Shut up! Give it to me. It's yours. Jack tidak punya pilihan lain. Jack pun rela menyerahkan bolanya demi keselamatan putranya. Tapi tiba-tiba setelah semua selesai, Jack dan Charlie terlihat sedang berkemah berdua ketika ada panggilan darurat. Jack menunjukkan sesuatu yang baru, yaitu sebuah mobil pahlawan milik Mermaid Man dan Barnacle Boy, di mana saat itu mereka berdua akan bekerja sama sebagai pahlawan super yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Control, you ready for your next mission? Now it's the new G-Mobile. Come on! Captain, accept new mission. Film pun berakhir. Nah,